Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, sahabat Guru Kreatif 4.0. Nah, masih edisi kupas tuntas modul pedagogik dari Guru Belajar, portal Guru Belajar untuk seri P3K yang di SIM PKB ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya teman-teman kami pernah bahas tentang teori belajar dan karakter peserta didik. Nah, untuk video kali ini kita akan beralih ke modul yang ketiga, yakni tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, ini kami sertai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, nanti kami akan sertakan prediksi soal dan pembahasan dari kami, tim Guru Kreatif 4.0. Nah, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya channel ini untuk tetap mendapatkan soal-soal dan pembahasan dari kami seputar P3K. Nah, untuk modul ini ada dua indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep HOTS. Setelah itu, teman-teman diharapkan mampu merancang pembelajaran yang sifatnya HOTS. Yang pertama, konsep HOTS atau dalam bahasa Inggris, Higher Order Thinking Skills, atau dalam bahasa Indonesia, teman-teman, keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini bukan istilah yang baru bagi kita teman-teman ya. Apalagi di K13 ini sering sekali kita dengar istilah HOTS. Apakah ketika menyusun RPP, ataukah ketika kita mengajar, ataukah ketika kita membuat soal. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan HOTS? Jadi HOTS adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Nah, teman-teman ingat bahwa kata kuncinya di sini adalah HOTS adalah proses berpikir kompleks. Proses berpikir kompleks. Nah, ketika kita berbicara mengenai kompleks, nah persamaan kata kompleks ini adalah rumit, sulit, susah, atau pelik. Atau dengan kata lain, HOTS adalah proses berpikir yang rumit. Kenapa dikatakan rumit, teman-teman? Nah, ini terjadi ketika kita menyuruh siswa kita untuk menganalisis sesuatu atau mengevaluasi sesuatu, ataukah ketika kita menyuruh siswa kita untuk menghasilkan sebuah karya atau mengkreasikan sebuah produk. Nah, kenapa untuk menghasilkan sebuah karya, teman-teman, butuh pemikiran yang paling tinggi. Nah, pemikiran yang tinggi ini atau pemikiran yang rumit inilah yang disebut dengan HOTS. Jelas ya teman-teman? Jadi HOTS adalah proses berpikir yang rumit karena melibatkan analisis, melibatkan evaluasi, apalagi sampai membuat sebuah karya atau menghasilkan sebuah karya yang baru. Oke, nah menurut Bloom teman-teman, Bloom ini sangat erat kaitannya dengan HOTS ya teman-teman. Ingat, Bloom ini kemarin berada di teori humanistik teman-teman. Nah di sini pun Bloom mengatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif ataukah pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Jadi menurut Bloom itu, HOTS itu ada di ranah kognitif, kemudian di afektif, kemudian ada di psikomotor. Nah sekarang teman-teman mari kita ke ranah kognitifnya. Nah ini ya teman-teman, dan ranah kognitif yang dimaksud dengan Bloom di sini. Jadi dia membagi bahwa tingkatan ranah kognitif, tingkatan pengetahuan itu ada 6. Tingkatan terendah itu adalah C1, kemudian C2, kemudian C3, kemudian C4, C5, dan C6. C1, C2, dan C3 ini dikategorikan sebagai low order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah.
Sedangkan C4, C5, dan C6 ini dikategorikan sebagai HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi. C1 teman-teman di sini di level mengingat, kemudian C2 di level memahami, kemudian C3 naik sedikit lagi di level menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, ini masih kategori LOTS atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Nah, sedangkan menganalisis, setelah itu menilai C5 atau mengevaluasi, setelah itu mengkreasi yang paling tinggi atau mencipta, dan inilah dikategorikan sebagai HOTS. Jadi ada 6 tingkatan kognitif menurut Bloom. Yang pertama C1, C2, C3 dikategorikan sebagai LOTS, sedangkan C4, C5, C6 dikategorikan sebagai HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, teman-teman, ini ada definisinya. Ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk definisinya teman-teman, saya rasa saya tidak usah jelaskan. Mari kita saja ke contohnya supaya teman-teman lebih cepat memahami. Nah, contoh misalnya teman-teman, ketika kita mengajar, saya menyediakan sebuah gambar. Nah, ketika itu saya memperlihatkan gambar itu kepada siswa. Nah, gambar itu sebagai guru ini, gambar itu adalah gambar motor. Nah, ketika saya perlihatkan kepada siswa, nah anak-anak sekalian, ada yang tahu kira-kira gambar yang Bapak bawa ini adalah gambar apa? Nah, ada siswa yang menjawab, itu gambar motor, Pak. Nah, ketika siswa mengetahui bahwa itu adalah gambar motor, berarti siswa situ berada di level C1. Tingkat kognitif siswa tersebut berada di level C1. Dia mengingat kenapa? Karena dia pernah melihat wujud asli motor. Nah, karena dia mengingat bahwa ternyata motor itu bentuknya seperti itu, maka dia berada di tingkatan kognitif C1. Ini yang paling rendah teman-teman, C1. Nah, ketika siswa tahu fungsi dari motor itu, motor adalah sebuah kendaraan roda 2 yang berfungsi untuk memperpendek atau memudahkan urusan manusia, atau memperpendek jarak yang tadinya jauh, ketika kita menggunakan motor menjadi dekat. Nah, ketika siswa mampu memahami itu, mampu mengetahui fungsi dari motor itu, maka tingkat kognitif siswa tersebut berada di level C2. Dari yang mengingat tadi, mengenali gambar tersebut, dia sudah mampu memahami fungsi dari motor itu. Maka tingkatannya yang sebelumnya C1, sekarang berada di C2. Dari yang tadi sebelumnya mengingat, sekarang dia sudah mampu memahami. Nah, ketika siswa sudah mampu menggunakan motor itu, teman-teman, dia mampu menggunakan motor itu sendiri, mampu mengaplikasikannya, mampu membawa motor itu dari rumah ke sekolah. Nah, dia sudah berada di level C3. Dia mampu menerapkan, dia mampu mengaplikasikan. Nah, C1, C2, C3 ini termasuk dalam kategori LOTS. Dia masih berpikir tingkat rendah. Nah, kapan siswa tersebut mampu berpikir tingkat tinggi? Ingat teman-teman, ketika siswa tersebut sudah mampu menggunakan motor itu, kemudian setelah itu dia mampu mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada motor itu. Misalnya ada bannya, ada joknya, apa fungsinya ban, apa fungsinya jok, apa fungsinya setir, apa fungsinya mesin. Ketika siswa mampu mengenali komponen-komponen itu, mampu membagi motor itu menjadi bagian-bagian yang kecil dan mengetahui fungsinya, maka siswa tersebut artinya sudah mampu menganalisis. Nah, menganalisis inilah yang dimaksud dengan HOTS, teman-teman. Jadi, dia berada di tingkatan C4. Dia sudah mampu menganalisis. Selanjutnya, ketika siswa tersebut mampu menilai, contoh, komponen-komponen atau bagian-bagian kecil itu, misalnya ban. Ban di motor ini ketebalannya terlalu tipis. Atau mesin di motor ini masih rendah cc-nya yang kayaknya bagus kayaknya jika ditambah cc kembali. Jadi yang 125 menjadi 150. Nah, ketika siswa mampu menilai komponen-komponen itu, nah, berarti tingkatan siswa sekarang sudah berada di level C5, menilai atau mengevaluasi. Nah, yang terakhir teman-teman, kapan siswa tersebut mampu
berada di tingkatan C6 ketika siswa selesai menilai, misalnya ketika siswa selesai menilai komponen-komponen itu, kemudian siswa menggantinya dengan yang baru, dari yang tadi ban motor yang tadinya tipis sekarang menjadi tebal, dari yang mesinnya yang sebelumnya 125 sekarang menjadi 150 cc, maka siswa sudah mampu mengkreasikan. Ataukah ketika siswa mampu membuat motor, mampu merakit sebuah motor, nah itu baru dikatakan siswa berada di tingkatan tertinggi di ranah kognitif, yakni di C6. Dia mampu mengkreasi atau dia mampu mencipta. Nah, dari menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan inilah yang diinginkan oleh Bapak Menteri kita, teman-teman. Bagaimana supaya kita mengajarkan materi HOTS, kemudian ketika kita menguji siswa, bagaimana kalau kita menguji dengan soal-soal yang sifatnya HOTS. Saya rasa jelas ya teman-teman, C1, C2, C3, sampai C6 dari definisi motor tadi, yang tadinya mungkin mampu mengenali motor sampai dengan tingkatan tertinggi, mampu membuat motor atau mampu merakit motor. Nah, itulah yang disebut dengan ranah kognitif. Tingkatan kognitif dari C1 sampai C6. Nah, ingat teman-teman, ranah kognitif ini kita gunakan ketika kita menyusun sebuah indikator dan kita turunkan dari KD, kompetensi dasar. Baik teman-teman, next ya. Saya rasa jelas ya untuk ranah kognitif. Untuk ranah kognitif ini ada beberapa kata kerja operasional teman-teman atau KKO yang dapat kita gunakan untuk menyusun indikator. Nah, ini karena ini terlalu banyak, sangat susah untuk teman-teman menghafalnya, jadi saya buat yang paling sederhana saja, yang paling sering kita ingat teman-teman, yang paling sering kita gunakan. Nah, ini teman-teman harus hafalkan ya, karena saya lihat kemarin di seleksi P3K tahun 2019 sangat banyak sekali naik tentang ranah kognitif ini. Kemudian di soal-soal UP kemarin juga tingkatan-tingkatan kognitif ini banyak naik di soal-soalnya. Nah, untuk tingkatan kognitif C1 teman-teman ingat ini C1 mengingat. Nah, KKO yang kita gunakan adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Kemudian untuk C2 memahami, KKO yang kita gunakan menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. C3 menerapkan atau aplikasi, KKO yang kita gunakan adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, menyelesaikan, dan menggunakan. C4 menganalisis, KKO yang sering kita gunakan adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, dan membedakan. C5 mengevaluasi, KKO-nya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Dan yang terakhir C6, KKO-nya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, ingat teman-teman, KKO atau kata kerja operasional ini kita gunakan ketika kita ingin menyusun indikator ya teman-teman. Seperti contoh soal berikut ini. Ingat, siswa mampu menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung sisi miring bangun siku-siku. Merupakan rumusan kompetensi kognitif pada tingkatan A. Mengingat, B. Memahami, C. Mencipta, D. Menganalisis, dan E. Menerapkan. Kata kuncinya adalah teman-teman menggunakan. Nah, menggunakan ini kira-kira kalau menggunakan berada di level mana teman-teman? Apakah mengingat, memahami, mencipta, menganalisis, atau menerapkan? Nah, jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah menggunakan berarti menerapkan. Jadi dia berada di level C3 ya teman-teman. Mari saya akan tampilkan kembali KKO-nya ini. Ingat, menggunakan. Jadi menggunakan itu berada di ini teman-teman, dia berada di KKO-nya di level C3, menerapkan. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian E, menerapkan. Nah, nanti teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman tidak usah dibaca yang airannya ini.
Nah, teman-teman langsung saja lihat KKO yang digunakan. Contoh, nanti ketika ada soal misalnya siswa mampu menganalisis atau siswa mampu mendiagnosis rumus Pitagoras untuk menghitung sisi miring. Nah, karena dia menggunakan kata mendiagnosis, berarti nanti jawabannya adalah berada di C4, menganalisis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Makanya tadi saya bilang teman-teman harus hafalkan ini ya. KKO-nya ini yang paling sederhana sekali. Jadi ini yang paling sering kita gunakan teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal ini supaya nanti ketika ada soal-soal seperti ini yang muncul kembali, teman-teman bisa langsung menjawab, menemukan jawaban yang benar pada soal tersebut. Oke, next teman-teman. Contoh soal berikutnya atau prediksi soal berikutnya. Berikut ini merupakan kompetensi dasar pada mata pelajaran kimia. Di antara kompetensi dasar berikut ini yang bukan merupakan tingkatan kognitif HOTS adalah A. Menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan. B. Membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. C. Merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. D. Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. E. Menjelaskan perkembangan konsep reaksi, oksidasi, dan reduksi. Yang bukan teman-teman, soalnya mengatakan yang bukan merupakan tingkatan kognitif HOTS. Berarti yang dimaksud di sini adalah yang LOTS, C1, C2, C3. Nah teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman tidak usah membaca yang di belakang ini. Teman-teman langsung saja melihat KKO yang digunakan. Contoh A, menganalisis. Menganalisis ini masuk, kalau tidak salah masuk di HOTS teman-teman ya. Membedakan juga masuk HOTS. Apalagi merancang, menganalisis ini masuk HOTS. Nah, yang tidak masuk HOTS di sini adalah E, menjelaskan. Karena menjelaskan ini dia berada di level C2, memahami. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingat kembali yang tadi, tabel KKO-nya tadi yang saya sudah rangkum, maka teman-teman mudah sekali menemukan jawaban yang benar dengan melihat KKO yang ada di opsi soalnya. Contoh di sini teman-teman ya, ini KKO-nya. Mari kita lihat kembali. Yang LOTS berarti yang C1, C2, dan C3. Yang bukan merupakan C4, C5, C6. Menganalisis teman-teman dia masuk di C4 ini ya. Berarti menganalisis ini salah. Kemudian membedakan ini dia masuk di C4 juga ini ya teman-teman. Berarti membedakan juga salah. Kemudian merancang itu dia masuk di mencipta. Maka dia juga termasuk HOTS. Nah, yang tidak termasuk HOTS adalah cuma bagian E, menjelaskan. Menjelaskan ada di level memahami. Ini kata atau menjelaskan atau menerangkan, sama ya teman-teman. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian E. Ingat teman-teman harus menghafalkan ini ya teman-teman, supaya memudahkan teman-teman nanti menjawab soal-soal tentang ranah kognitif dan KKO-nya. Oke, baik teman-teman, untuk ranah kognitif ada dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan ini kita gunakan ketika kita menyusun materi pelajaran atau materi pembelajaran. Nah, ranah kognitif ini teman-teman ada 4. Yang pertama ada pengetahuan faktual. Nah, pengetahuan faktual ini berisi tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer, bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Jadi contohnya apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang lebih kompleks atau terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Contohnya, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, atau mengklasifikasikan. Ketiga, ada pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknis,
dan metode, dan langkah-langkah penyusunan atau penyelesaian masalah secara sistematis. Pengetahuan metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, mampu menilai kesukaran suatu masalah, mampu mengamati tingkat pemahaman dirinya, mampu menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Nah, ingat teman-teman, untuk pengetahuan faktual ini, kata kuncinya adalah fakta. Jadi ingat teman-teman, jika ingat pengetahuan faktual, kata kuncinya adalah fakta-fakta. Sedangkan pengetahuan konseptual, kata kuncinya adalah konsep atau mengemukakan definisi. Pengetahuan prosedural, kata kuncinya adalah langkah-langkah. Dan pengetahuan metakognitif, kata kuncinya adalah ini teman-teman, kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar atau mampu menilai kesukaran suatu masalah. Ingat bahwa ada 4 dimensi pengetahuan. Yang pertama faktual, tentang fakta-fakta, konseptual, tentang definisi, prosedural, tentang langkah-langkah, dan metakognitif, tentang kesukaran suatu masalah. Jadi contoh teman-teman, misalnya ini ya, contoh kecil misalnya adalah HP atau gadget teman-teman. Nah, ketika siswa mampu mengamati gadget itu, maka dia masuk di pengetahuan faktual, mampu mengamati gadget. Nah, ketika siswa mampu mendefinisikan bahwa gadget adalah sebuah barang atau sebuah benda yang kita gunakan untuk mampu mendefinisikan konsep gadget ini. Misalnya gadget adalah sebuah benda yang kita gunakan untuk menelpon misalnya, atau untuk mengirim SMS, atau untuk mengirim pesan. Ketika dia mampu mendefinisikan ini, maka dia termasuk pengetahuan konseptual. Nah, ketika siswa mampu membuat atau menyusun bagaimana caranya menginstal aplikasi atau langkah-langkah menginstal aplikasi pada gadget atau pada smartphone, maka itu termasuk pengetahuan prosedural. Jadi ada langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif, artinya ketika siswa mampu mengatasi masalah yang terjadi, misalnya ketika HP-nya rusak, ketika gadgetnya rusak, dan dia mampu memperbaikinya, atau ketika siswa misalnya kecenderungan selalu atau ketergantungan HP atau ketergantungan bermain game. Nah, ketika siswa mampu mengatasi masalah-masalah itu, itulah yang disebut dengan metakognitif. Artinya ia mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu mengetahui kesadarannya tentang bagaimana ia belajar dan mengatasi sebuah masalah. Jelas ya teman-teman? Saya ulangi kembali, faktual itu tentang fakta-fakta. Contohnya ketika siswa mampu mengamati sebuah benda. Contoh, ketika dia mampu mengamati sebuah HP atau sebuah gadget. Itu adalah fakta. Kemudian yang kedua, ketika siswa mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan HP atau apa yang dimaksud dengan gadget, itu adalah konseptual. Ketika siswa mampu menyusun langkah-langkah, contohnya bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi yang ada pada gadget, langkah-langkah menginstal aplikasi Chrome, langkah-langkah menginstal aplikasi PowerPoint misalnya. Nah, itu termasuk pengetahuan prosedural. Nah, ketika siswa mampu mengatasi masalah yang terjadi pada HP-nya atau gadgetnya, contohnya gadgetnya lagi error, siswa mampu memperbaikinya, atau siswa ketergantungan ketergantungan main game di HP-nya, dan dia mampu mengatasi masalah tersebut, itulah yang disebutkan pengetahuan metakognitif. Nah, mari kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa mampu mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya, teman-teman, ingat kata kuncinya adalah mendefinisikan. Ingat yang tadi di postingan saya sebelumnya, di slide sebelumnya, ketika siswa mampu mendefinisikan sesuatu, maka dia termasuk A. fakta, B. prosedur, C. keterampilan, D. konsep, dan E. prinsip.
Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian D, konsep. Karena dia mampu mendefinisikan tentang hewan unggas tersebut. Jelas ya teman-teman? Oke, baik. Materi selanjutnya tentang ranah psikomotorik. Untuk ranah psikomotorik teman-teman ada 4 tingkatannya. Yang pertama P1, yakni tentang imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 tingkatan paling tinggi yakni naturalisasi. Ingat, untuk imitasi teman-teman contohnya adalah ketika siswa mampu meniru tindakan dari yang ditunjukkan orang lain atau mengamati kemudian mereplikasi. Untuk kemudian tingkatan kedua, ingat untuk imitasi ini kata kuncinya adalah meniru tindakan. Kemudian manipulasi tingkatan kedua atau P2, kata kuncinya adalah mereproduksi aktivitas atau menciptakan kembali. Kemudian P3 presisi, ingat kata kuncinya adalah melakukan keterampilan tanpa bantuan orang lain. C4 artikulasi, artinya mengadaptasi atau mengintegrasikan keahlian. Kemudian C5 naturalisasi, artinya melakukan aktivitas secara terkait dengan tingkat keterampilan yang telah dimiliki. Nah teman-teman, contoh untuk psikomotorik ini tidak semua mata pelajaran ada psikomotornya. Nah yang paling banyak itu adalah di olahraga, di penjas ya teman-teman. Contoh mungkin adalah renang. Jadi kapan siswa disebut dengan ranah P1 mampu imitasi? Ketika siswa mampu berenang, artinya siswa mampu meniru gerakan renang yang dilakukan oleh gurunya atau pelatihnya. Itu baru P1 atau imitasi. Nah, ketika siswa sudah mampu berenang, kemudian siswa sudah mampu menciptakan kembali atau mengimplementasikan atau mencoba gerakan-gerakan baru ketika dia berenang. Nah, itu baru berada di tingkatan P2. Artinya siswa tersebut sudah mampu memanipulasi gerakannya. Nah, ketika siswa mampu berenang dengan sendirinya tanpa bantuan dari pelatihnya misalnya, nah itu masuk di P3, di presisi. Artinya, dia mampu melakukan keterampilan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, yang keempat ada artikulasi. Nah, ketika siswa sudah mampu mencoba banyak gaya renang, misalnya dia sudah mampu yang tadinya bebas, sekarang dia sudah mampu gaya kupu-kupu atau gaya yang lainnya, berarti dia sudah berada di level tingkatan P4 atau artikulasi. Dia sudah mampu mengadaptasikan gerakan-gerakan yang baru pada renang tersebut. Nah, yang terakhir, ketika kemampuan siswa di renang tersebut sudah sangat tinggi, nah, artinya dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang atlet renang, maka dia berada di tingkatan P5, naturalisasi atau naturalization. Melakukan aktivitas secara terkait dengan tingkat keterampilan yang telah dimiliki. Jelas ya teman-teman, tadi contohnya, jadi ketika dia siswa mampu meniru gerakan renang yang dilakukan oleh pelatihnya, itu baru di P1. Kemudian ketika siswa sudah mampu berenang, menambahkan sedikit gerakan-gerakan baru, itu berada di P2, manipulasi. Nah, ketika siswa sudah mampu berenang sendiri tanpa bantuan lagi dari pelatihnya, dia sudah berada di P3. Kemudian teman-teman, ketika siswa sudah mampu membuat gerakan-gerakan baru, mencoba gaya renang baru seperti gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan sebagainya, itu baru berada di tingkatan P4, artikulasi. Dan terakhir, ketika siswa sudah menjadi hebat dalam berenang, kecepatannya sudah bagus, dia tingkatnya sudah setingkat atlet, berarti dia sudah masuk di P5, naturalisasi. Jelas ya teman-teman? Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada saat praktik olahraga renang, seorang siswa sudah mampu berenang sendiri tanpa dibantu oleh guru dan temannya. Pada ranah psikomotorik, perilaku siswa tersebut termasuk tingkatan. Nah, jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawaban yang benar adalah dia berada di tingkatan presisi yang teman-teman ya. Artinya, dia sudah mampu berenang sendiri tanpa dibantu oleh guru dan temannya. Oke, next teman-teman. Yang terakhir ada ranah afektif.
Nah, ranah afektif ini juga ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama ada A1, yakni penerimaan. Kemudian tingkatan kedua ada menanggapi. Tingkatan ketiga ada penilaian. Tingkatan keempat ada mengelola. Dan tingkatan kelima ada karakterisasi. A1, A2, A3, A4, A5. Nah, yang mana dimaksud dengan A1? Nah, ranah afektif ini teman-teman sering kita lakukan dalam kelas. Misalnya dalam sebuah kerja kelompok, kita membagi siswa dalam berbagai kelompok kecil. Kita menggunakan metode cooperative learning. Nah, yang ingin kita nilai misalnya kita ingin nilai bagaimana kerjasama siswa tersebut di dalam kelompok tersebut. Nah, yang pertama, A1 penerimaan. Penerimaan artinya ketika siswa tersebut tahu bahwa dia berada dalam kelompok terus. Dia tahu bahwa di dalam kelompok terus saya harus bekerja sama. Nah, itu yang dimaksud dengan A1 penerimaan. Dia sudah peka dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada peserta didik. Kemudian tingkatan kedua yakni A2 menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu. Nah, teman-teman tadi sama yang tadi, nah di dalam kelompok-kelompok itu ketika siswa tersebut sudah aktif bekerja sama, dia mampu bekerja sama dengan teman-teman anggota kelompoknya, maka dia sudah berada di tingkatan A2. Dia mampu menanggapi. Kemudian A3 penilaian, memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap status atau gejala atau stimulus tertentu. Nah, ketika di dalam kelompok-kelompok tersebut, teman-teman, ketika siswa sudah mampu bekerja sama, dia mampu menilai, dia mampu mengetahui bahwa teman-temannya lain ini juga mampu bekerja sama dengan dirinya, maka dia sudah mampu di tingkatan keempat, A3, penilaian. Kemudian A4, mengelola, adalah konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Nah, ketika siswa sudah mampu bekerja sama, dan ketika dia memaparkan hasil diskusinya di depan kelas, siswa tersebut menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, maka dia sudah mampu mengkonseptualisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi dia sudah mampu bekerja sama, kemudian dia sudah mampu berbahasa yang santun dan sopan. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah A5, karakterisasi, adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Artinya teman-teman, ketika siswa tersebut sudah menjadi anak yang paling baik, anak yang berakhlak mulia, semua nilai-nilai yang kita inginkan, dia sudah sopan, beliau sudah mampu bekerja sama, beliau sudah rajin, dan sebagainya, maka dia sudah berada di ranah afektif yang kelima. Karakterisasi artinya siswa tersebut sudah menjadi siswa yang berkarakter, seperti yang diinginkan oleh tujuan pendidikan kita pada saat sekarang ini. Nah, teman-teman, untuk KKO-nya ini ada beberapa, dan saya rasa ini juga tidak terlalu penting teman-teman ya untuk ranah afektif. Nah, yang paling penting itu di antara ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik adalah ranah kognitif. Karena ranah kognitif adalah yang paling sering muncul di soal-soal P3K sebelumnya. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Jangan lupa video ini disebar ke teman-teman yang lainnya ya yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau terlalu bertele-tele, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di modul keempat ya teman-teman semuanya.